Adapun susunan acara pada sore ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sambutan atau sepatah dua kata dari Ketua MGMP Bahasa Jepang Jatim. Yang kedua, MGMP WhatsApp yang berupa laporan keaktifan anggota MGMP Bahasa Jepang Jatim yang akan disampaikan oleh Ibu Erma Dewi Mayasari, Master Pendidikan. Yang ketiga, materi sharing. Pengembangan RPP daring yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Yulia, Master Pendidikan, Ibu Hesti Mayanti, Sarjana Sastra, Ibu Sylvia Eswandiari, Sarjana Pendidikan. Yang keempat nanti yaitu sesi tanya jawab, itu jika waktunya mencukupi Bapak Ibu. Jika tidak mencukupi maka nanti tanya jawabnya bisa lewat grup. Baik, langsung aja kita mulai acara kita agar tidak lama-lama karena Zoom ini ada durasinya. Yang pertama yaitu sepatah dua kata dari Ketua MGMP Bahasa Jepang Jatim, yaitu kepada Ibu Luza Kodrianti, Master Pendidikan, dipersilahkan. Terima kasih Bu Esti. Suara saya dengar ya? Jelas ya? Jelas sekali. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genki desu ka? Sehat-sehat ya? Hai, genki desu ka? Sama dengan genki desu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu dan adakah bapak-bapak di sini ya? Alhamdulillah bisa ketemu dengan kita dalam acara pertemuan rutin MGMP yang baru kepunten ini baru bisa terlaksana hari ini karena banyak kendala yang ada, jadi baru bisa terlaksana hari ini. Dan mohon maaf kalau bila banyak nanti akan ada kekurangannya karena ini masa percobaan pertama perdana ada MGMP daring seperti ini. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya masih banyak kekurangan di sana sini, dan mengingat durasinya juga karena ini kita masih belum langganan Zoom, jadi masih pakai yang versi gratisan ya. Dan insya Allah nanti kedepannya diperbaiki untuk kekurangan yang ada. Kemudian saya harap untuk semua anggota MGMP, baik itu, ini saya bilang MGMP Jawa Timur ya, bukan MGMP SMA, tapi MGMP Jawa Timur. Nah, semua peserta atau semua guru bahasa Jepang di Jawa Timur boleh dipersilahkan untuk mengikuti pertemuan MGMP ini ya. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang mesti dilakukan karena keterbatasan dari panitia. Jadi ada beberapa ketentuan yang mesti dilakukan, seperti harus mendaftar dulu seperti itu supaya acara MGMP ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih nyaman diikuti oleh semua peserta gitu ya. Jadi welcome untuk guru SMA, guru SMK, guru MA ya, monggo, atau apabila ada guru SMP pun monggo silakan, boleh mendaftar, boleh ikut kegiatan pertemuan MGMP ini. Nanti kedepannya semoga kita bisa terus tetap bisa bersilaturahmi ya dalam pertemuan MGMP rutin ini, dan saya mohon masukan-masukan dan kritikannya untuk pengurus-pengurus MGMP supaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ngapunten kalau misalnya ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Ibu Presti, monggo. Terima kasih Bu Luza. Sambutan yang patah dua kata tapi beberapa kalimat. Terima kasih, super sekali tadi, walaupun sedikit tapi sangat masuk Bu di hati kami. Terima kasih banyak. Jadi welcome untuk semua anggota MGMP Jepang Jawa Timur. Ya, majulah MGMP Jepang Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita masuk ke MGMP WhatsApp. Apa itu MGMP WhatsApp? Jadi MGMP WhatsApp itu laporan keaktifan anggota MGMP per daerah, Bu. Jadi silakan kepada Ibu
Erma Dewi Mayasari Master Pendidikan untuk melaporkan sebentar saja jadi keaktifan anggota MGMP kita ini. Kepada Ibu Erma Dewi Mayasari Master Pendidikan dipersilakan. Masih di mute itu, Bu. Masih mute, Bu Erma. Jadi nggak dengar. Kan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Sensei, terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan ini. Pada hari ini kegiatan MGMP secara virtual diikuti oleh total peserta 77 dari 10 daerah, Ibu. Jadi yang kali ini yang pertama yang masih banyak peminatnya adalah dari Sidoarjo, kemudian Surabaya, kemudian Malang, Mojokerto, Jombang, dan sisanya mungkin masih perlu motivasi supaya walaupun ini kan karena virtual kan tidak memerlukan biaya ya Bu, jadi mungkin karena cara seperti inilah kita nanti bisa sharing-sharing. Jadi harapan saya untuk ke depan mungkin Bapak Ibu ketua daerah untuk memotivasi anggotanya supaya mengikuti kegiatan MGMP Jatim ini. Ini dibuka untuk umum, Bu, tidak ada pembatasan SMK, SMA ataupun SMP dan sebagainya yang ber-MA. Jadi ini kita bisa bersama belajar bersama seperti yang dikatakan oleh Ibu Luza. Itu saja mungkin informasi terkini dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Erma Dewi Mayasari. Kita di laporan dari keaktifan kita ya Bapak Ibu sebagai anggota MGMP Bahasa Jepang Jatim. Selanjutnya kita langsung saja ke materi karena terbatasnya waktu. Untuk materi yang pertama disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu yang cantik sekali ini, yaitu Ibu Yulia Pratitis Yusuf Master Pendidikan dari Mandua Mojokerto. Kepada Ibu Yulia Pratitis Yusuf Master Pendidikan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar, Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam MGMP walaupun secara daring begitu. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Ketua MGMP Bahasa Jepang SMA Jawa Timur, Ibu Luza Kodrianti MPD beserta para pengurus MGMP semua yang saya hormati, terima kasih sekali telah diberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu dan sharing pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama atau kita sharingkan bersama hari ini menjadi amal jariah kita kelak di kemudian hari. Kemudian saya mohon maaf sebelumnya kalau umpama nanti penyampaian RPP kami, RPP saya tidak sampai tuntas karena saya sambil lari-lari ini mau berangkat kiring-kiring manten ponaan saya mohon maaf sekali. Jadi saya terima kasih sekali telah diberikan kesempatan oleh MGMP SMA, terutama Ibu Ketua yang sangat welcome sekali kepada kami dari MA begitu ya, dari Kementerian Agama, dari Madrasah Aliyah bisa diberikan kesempatan untuk saling bergandengan tangan untuk memajukan pembelajaran bahasa Jepang di Jawa Timur. Terima kasih sekali Ibu Luza. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, RPP daring, saya sudah share ini. Apakah bisa dilihat? Halo? Bisa, Sensei. Jelas. Bisa jelas. Sudah terlihat. Bisa dibesarkan lagi. Gimana ya membesarkannya? Sebentar. Apanya ya yang dibesarkan ya? Itu saya pakai HP ini. Oh. Tulisannya
Ya, itu benar. Oke, sudah itu sensei. Oh, ya. Ini adalah RPP daring yang kemarin saya peroleh atau kelompok kami susun pada waktu diklat jarak jauh dengan P4TK Bahasa Jakarta yang diselenggarakan tanggal 10 Juli insya Allah sampai tanggal 18 atau berapa selama 10 hari itu. Kami dibekali untuk menyusun pembelajaran secara daring. Kemudian yang bisa saya sampaikan kemarin yang pertama RPP yang dimaksud RPP saat ini RPP 1 lembar itu adalah wujud dari revisi UU Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan yang sebelumnya komponen RPP itu ada 13 tetapi direvisi dengan surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP saat ini disederhanakan saja hanya wajib berisi 3 hal. Yang pertama adalah komponen yang harus ada di dalam RPP itu tujuan pembelajaran. Yang kedua langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi atau assessment begitu. Sedangkan untuk komponen yang lain adalah hanya pelengkap saja. Bisa dimasukkan di dalam RPP atau tidak. Apabila RPP yang sebelumnya secara lengkap dan detail itu dipakai juga tidak apa-apa saat ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru masing-masing saja. RPP yang 1 lembar atau yang sederhana ini itu merupakan wujud kebebasan yang diberikan oleh kementerian bahwa guru itu bebas berkreasi, lebih sederhana, RPP-nya lebih efektif. Karena apa? Karena di lapangan biasanya guru-guru hanya disibukkan dengan RPP, menyusun RPP yang berlembar-lembar itu sangat terperinci, tetapi itu hanya untuk laporan atau berkas semata yang tidak diimplementasikan dalam pembelajaran sebenarnya di kelas. Begitu. Jadi langsung saja ini RPP yang kemarin sudah saya presentasikan pada waktu diklat. Nah, saya mengambil tema ruangan dan benda-benda di dalam rumah itu uji. Tema tentang uji untuk kelas 11 bisa bahasa, bisa untuk lintas minat juga, semester ganjil begitu. Kemudian yang pertama saya masukkan kompetensi dasarnya. Kalau mengacu pada peraturan atau edaran menteri tadi tidak harus ada kompetensi dasar dicantumkan begitu ya. Tetapi alangkah baiknya bila kita tahu bahwa tema ini kita ajarkan untuk apa begitu, kompetensi dasar apa yang harus kita asah begitu. Saya cantumkan di situ kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya, nah di situ saya juga cantumkan. Kemudian yang paling penting lagi ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatannya. Karena ini RPP daring begitu ya. RPP daring agar memudahkan kita melihat RPP kan rancangan begitu ya, desain pembelajaran, desain yang namanya desain itu adalah rancangan yang akan kita implementasikan atau apa yang akan kita lakukan di kelas kita begitu. Jadi berisi apa saja langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya di situ karena daring begitu ya. Nah, guru membuka pelajaran, menyapa, memotivasi, melakukan brainstorming, itu semua saya lakukan secara sinkronus. Sebentar, pembelajaran daring ada namanya, strateginya atau metodenya secara sinkronus, dan yang kedua asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran daring secara langsung, kita bisa omong-omongan dalam satu waktu bersamaan. Seperti pada waktu kita video conference ini adalah secara sinkronus. Tetapi yang asinkronus itu masih dalam moda daring, tetapi waktunya itu tidak bersamaan, seperti WA, WhatsApp itu kalau ada pesan belum tentu semuanya juga membaca pada waktu itu. Jadi itu namanya asinkronus. Jadi pada waktu pembukaan pembelajaran itu lebih baik guru menggunakan metode sinkronus atau bersama-sama. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menyajikan video, diamati siswa, itu juga dilakukan secara sinkronus. Kemudian siswa mengamati video, mendiskusikan,
itu masih sinkronus juga. Kemudian guru melatihkan pelafalan kosakata juga masih sinkronus begitu. Nah, media yang dipakai di situ bisa Zoom, video YouTube, PowerPoint materi seperti saat ini, video call dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa tidak ada pembukaan atau inti atau apa, tidak saya tuliskan seperti itu memang, tetapi saya bedakan saja warnanya. Ini ada keterangannya. Kalau hijau itu pembukaan, kalau kolom coklat itu adalah kegiatan inti, kalau kuning adalah penutup. Begitu saja agar apa? Agar terlihat sederhana, simpel dan mudah dilihat begitu. Untuk kegiatan intinya ada yang secara sinkronus, juga ada yang secara asinkronus. Yang secara asinkronus itu siswa tidak harus secara bersamaan ketemu atau mendiskusikannya pada waktu dengan grupnya masing-masing, itu mereka bisa secara asinkronus. Untuk media yang secara asinkronus bisa melalui WhatsApp group seperti itu, atau bisa juga lewat Facebook dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu, semua yang dilakukan itu secara daring itu, kalau pembelajaran saya itu tidak menutup jam begitu ya. Jamnya itu terserah kalau mereka melakukan diskusi secara di luar itu, di luar jam pelajaran tidak apa-apa, karena memang online itu malah membuat guru itu kerjanya nggak kenal waktu begitu kalau menurut saya. Ada yang konsultasi siswa itu sampai malam gitu juga ada begitu. Selanjutnya yang kuning adalah penutup. Penutupnya mohon maaf Bapak Ibu ya, bisa dibaca sendiri, saya hanya garis besarnya saja. Dan di sini saya juga minta maaf karena ramai sekali begitu. Nah, untuk penutupnya seperti itu, kembali lagi sinkronus karena untuk memberikan feedback dan lain-lain. Kemudian, satu lagi yang harus digarisbawahi, kalau memang siswa diberikan kelompok, maka dibuat kelompok, maka guru harus masuk ke masing-masing kelompok tersebut. Umpama kelompok A ada 4 siswa begitu ya, 4 siswa, guru juga harus dimasukkan dalam kelompok WhatsApp-nya siswa itu tadi. Untuk apa? Agar guru tahu siswa mana yang aktif dalam berdiskusi, siswa mana yang tidak aktif dan lain sebagainya. Kemudian dalam RPP tersebut juga ada sumber belajar, kemudian penilaian. Karena membuat video, siswa tadi kegiatannya adalah untuk membuat video, maka penilaiannya ada beberapa. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini, ini bisa dilihat dari pada waktu mereka di kelompok dan sebagainya. Nanti untuk kisi-kisi atau indikatornya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian penilaian pengetahuan, bagaimana penilaian pengetahuannya, karena memang masih dalam mode daring, maka dilakukan juga secara online, yaitu menggunakan Google Form bisa, menggunakan Quizzes bisa, Kahoot bisa, terserah Bapak dan Ibu. Kemudian untuk penilaian keterampilan, karena tadi siswa tugasnya adalah membuat video presentasi ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahnya, itu berarti kan berbicara, jadi keterampilan berbicara yang dinilai. Untuk kisi-kisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, penskoran dan rubrik penilaian keterampilan berbicara. Itu ada 3 hal yang saya nilai. Yang pertama adalah kefasihan atau kelancaran, yang kedua tentang ketepatan atau penggunaan tata bahasa, yang ketiga adalah kreativitas pada waktu membuat video. Nah, kefasihan kelancaran itu kalau memang sangat baik akan mendapatkan nilai 4, 3 dan selanjutnya. Bisa Bapak Ibu baca sendiri, nanti akan saya share RPP ini di grup MGMP. Begitu. Nah, ini ada itunya untuk penskorannya. Kenapa harus seperti ini? Agar memang ada standarisasi, tidak hanya nilai kira-kira semata saja. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah RPP yang kita susun, baik itu
RPP yang seperti sebelum-sebelumnya, sangat berlembar-lembar dan sangat banyak itu, atau RPP yang sederhana seperti ini, kita harus tetap efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. RPP yang efisien itu tidak menyita tenaga kita, tidak menghabiskan banyak waktu kita, sehingga untuk prepare pembelajarannya sendiri kita sepertinya kurang waktu karena habis untuk menyusun RPP. RPP juga harus efektif, maksudnya RPP dapat mencapai tujuan belajar. Kemudian berorientasi pada siswa, harus mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid yang ada di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf bila menjelaskannya sambil lari-lari dengan kecepatan 100 km per jam. Apabila ada pertanyaan, monggo, insya Allah bisa saya jawab. Kalau tidak, ya monggo ayo kita sharing atau berdiskusi bersama-sama. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Yulia, sangat bermanfaat sekali RPP-nya yang dari berlembar-lembar hingga menjadi mungkin bisa hanya 2 atau 3 lembar. Terima kasih Bu Yulia. Mohon maaf karena durasi waktu, jadi kita harus dikejar-kejar. Jadi untuk materi berikutnya, terima kasih kepada Ibu Yulia. Sensei, ini ada angkat tangan, Sensei. Bu Siti Mukaroma angkat tangan. Langsung pertanyaan atau dilanjut aja ya? Mohon maaf, nanti untuk sesi pertanyaan akan kami buka jika waktunya cukup. Jadi nanti kalau tidak cukup bisa pertanyaan langsung melalui grup WA aja, Sensei. Ya, siap, oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kepada Ibu Hesti Meyanti, Sarjana Sastra dari SMA N8 Malang. Dipersilahkan. Terima kasih, Kak Hesti. Suara saya sudah masuk? Iya, alhamdulillah masuk, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya di-mute? Saya belum bisa share ini, belum ditutup sama Bu Yulia. Share-nya Bu Yulia. Bu Yulia, share-nya mohon ditutup, Bu Yulia. Bu Yulia. Mungkin Bu Yulia ini lagi sepaneng apa ya Bu Yulia? Ini Bu Hesti nggak bisa masuk. Apa dari host bisa di stop kan? Iya, coba jadi host. Di stop dari host. Iya, dari host. Hostnya siapa? Hostnya Bu Silvi ya? Iya. Bentar, Sensei. Ini kok enggak ada ya, Sensei, dari sini? Enggak ada ya? Enggak ada. Berarti harus Bu Yulia ya? Coba. Mungkin Bu Ruza bisa nelpon Bu Yulia mungkin. Karena kayaknya Bu Yulia ini enggak lihat ini. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke, monggo. Bisa. Sebentar. Sebentar, nggih. Saya pakai HP soalnya. Laptop saya rusak. Iya Bu, memang semua laptop sekarang kabotan pikir Bu, rusak semua. Benar, saya sebentar. Ini sudah saya siapkan tapi kok. Oh, ada share screen-nya. Atau bisa dia kelas 12 dulu ya, Sensei? Ini kok HP saya pro gak bisa. Oke, jadi Bu Sylvia dulu gitu Bes ya? Iya. Sambil Bu Hesti menyiapkan. Baik,
Ya, silakan Ibu Sylvia Esfandiari, Sarjana Pendidikan dari SMA 1 Trenggalek untuk lebih dahulu memberikan materinya kepada kami. Kepada Ibu Sylvia dipersilahkan. Oke, Sensei. Sebentar. Ini share screen saya sudah terlihat ya, Sensei ya? Sudah Sensei, sudah terlihat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei Tachi, mungkin kalau nantinya RPP saya kurang dari sempurna, saya mohon maaf. Jadi ini yang saya dapat ketika kemarin saya sempat ikut di pelatihan P4TK Bahasa di tanggal, kalau nggak salah tanggal 18 sampai 26 Juli, kalau nggak salah. Nah ini jauh dari bentuk yang dimiliki oleh Yulia Sensei. Kalau punya Yulia Sensei kan bagus sekali, ada warna-warnanya. Kalau punya saya ini biasa sekali gitu ya. Banyak seperti ini. Jadi saya mendapatkan topik Himanatoki, khususnya di sini kegiatan waktu luang. Nah di sini kelompok kami menjadikannya 2 kali pertemuan untuk materinya. Di sini KD-nya seperti yang tertulis di layar, bisa dibaca semua. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, kami mengidentifikasi kosakata tema kegiatan waktu luang dan seterusnya. Kemudian menentukan ungkapan tentang kegiatan waktu luang pada video pembelajaran. Kemudian membuat wacana lisan tentang kegiatan waktu luang yang dilakukan tokoh pada film. Jadi untuk pembelajaran ini kami memutuskan untuk membuat objek yang ini siswa ini adalah film gitu, Sensei. Jadi kenapa kami ambil objeknya film? Karena kami melihat bahwa anak-anak itu suka nonton film gitu ya. Jadi kenapa itu tidak dijadikan satu objek bagi mereka untuk tugas untuk mereka gitu. Jadi di sini intinya adalah mereka ketika telah mempelajari materi ini tentang waktu luang, kami meminta mereka supaya memilih satu film yang mereka suka. Kemudian mereka menjelaskan dari film itu tentang kegiatan waktu luang dari tokoh film yang mereka jadikan objek itu gitu. Jadi di sini membuat wacana lisan yang untuk keterampilan 4.1.1 membuat wacana lisan tentang kegiatan waktu luang yang dilakukan tokoh pada film yang disukai. Kemudian 41.2 mempresentasikan wacana lisan kegiatan waktu luang tersebut. Presentasinya ini kami minta berupa video, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti yang bisa dibaca di sini melalui model pembelajaran proyek. Ini modelnya proyek, peserta didik dapat menentukan ungkapan kegiatan waktu luang pada video pembelajaran dan seterusnya. Jadi mereka presentasi gitu ya di video itu, mempresentasikan film yang mereka sukai. Kemudian untuk alat, media, dan sumber belajarnya, alatnya yaitu handphone atau laptop gawai mereka masing-masing, pastinya paket data dan kemudian alat tulis. Kemudian media pembelajaran yang digunakan adalah Google Classroom untuk asinkronusnya, kemudian Google Form untuk presensi maksud saya, kemudian aplikasi pembuat video untuk membuat video pembelajaran, atau resi video boleh terserah ya. Ini kalau ini tergantung siswa masing-masing gitu. Kemudian Google Site untuk media penayangan video, kemudian WhatsApp Group untuk komunikasi sinkronusnya. Kemudian di sini UCAD atau film editor ini yang digunakan bisa terserah ya Sensei ya.
apa saja yang penting bisa digunakan untuk mengedit video. Kemudian sumber belajarnya adalah buku Sakura, jilid 2 bab 21 dan Nihongo kira-kira 3. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti biasa dimulai dengan karena mungkin aplikasi-aplikasi yang dipakai nantinya itu mungkin ada siswa yang belum familiar gitu. Jadi mungkin bisa diawali dengan mensosialisasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang digunakan. Kemudian guru mulai pembelajaran dengan menyampaikan rencananya dengan tautan video pembelajaran pada Google Classroom. Kemudian siswa mengisi presensi. Kemudian guru membagi siswa menjadi 6 kelompok kerja. Jadi nantinya siswa tidak bekerja secara individu tapi secara berkelompok gitu. Kemudian siswa menyaksikan video pembelajaran yang di-share oleh guru. Kemudian guru mempersilakan siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti pada video pembelajaran yang disampaikan guru, dan siswa memahami dan mencoba berlatih secara mandiri pola kalimat materi pembelajaran. Tentu saja untuk berlatih ini dilakukan siswa masing-masing gitu ya Sensei. Kemudian siswa melalui WhatsApp group berdiskusi dan berlatih penggunaan pola kalimat. Guru memantau diskusi siswa. Jadi untuk pembelajaran ini bisa dimodel semacam breakout room di Zoom gitu. Jadi tapi kita pakainya WhatsApp yang biasa dipakai oleh siswa gitu ya. Dan tidak memerlukan kuota yang banyak gitu. Kemudian siswa bersama kelompok berdiskusi menentukan film yang disukai yang dijadikan objek presentasi. Itu yang di pertemuan 1. Kemudian pertemuan kedua, guru menanyakan tentang perkembangan proses pembelajaran siswa. Jadi pertemuan 1 itu untuk memahami materi, gitu ya. Untuk pertemuan 2-nya lebih kepada pembuatan tugasnya. Kemudian proses pembelajaran siswa melalui WhatsApp group dan mengingatkan siswa untuk mengisi presensi lagi. Kemudian siswa berdiskusi membuat wacana lisan tentang kegiatan waktu luang yang dilakukan tokoh pada film yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru memberi kesempatan pada siswa untuk berkonsultasi sekali lagi tentang apa yang perlu ditanyakan via WhatsApp group. Kemudian siswa melaksanakan kegiatan pengerjaan tugas mereka masing-masing dengan kelompok mereka. Kemudian seperti ini, dan sambil siswa bertanya atau siswa berdiskusi, guru sambil menilai prosesnya gitu. Kemudian ini kesimpulan dan penilaiannya seperti ini. Peserta didik menentukan ungkapan tentang kegiatan waktu luang dan seterusnya. Di sini penilaiannya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penilaian pengetahuan ini kami buat dengan Google Form. Kemudian siswa mengisi. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, kami menilainya dari video yang dikirimkan oleh siswa. Untuk penilaian sikapnya, kami mengambil partisipasi aktif siswa dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Begitu. Kemudian ini untuk penutupnya. Guru memberikan apresiasi dan evaluasi pembelajaran melalui WhatsApp group. Kemudian guru memberikan tautan pada padlet.com. Ini saya belum sempat membuka padlet.com, maksudnya untuk pertemuan kali ini, jadi belum bisa menunjukkan gitu ya. Padlet.com ini satu platform yang bagus dan saya untuk memberikan memberikan refleksi bagi siswa begitu. Jadi monggo nanti bisa dicoba membuka padlet.com. Di situ nanti Sensei Taji bisa memberikan semacam refleksi untuk siswa, apa aja refleksi untuk pembelajaran pada materi-materi di Sensei Taji. Dan bisa disertai foto ya padlet.com ini, jadi bagus sekali. Kemudian untuk lampiran-lampirannya ini adalah soal-soalnya seperti ini. Untuk menghemat waktu mungkin akan saya percepat saja untuk soal-soalnya, nanti bisa di-share di grup. Kemudian ini Ibu, mohon maaf karena durasi waktunya kurang lebih 1 menit Ibu. Ya, Sensei. Baik. Saya akhiri. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti di grup ya Sensei ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Esvan dari Sarjana Pendidikan dari SMA 1 Trenggalek. Oh, hebat-hebat memang bahasa Jepang ini ya, bagus-bagus sekali. Terima kasih banyak Ibu, sangat bermanfaat sekali. Nanti jangan lupa di-share ya Bu, di grup kita ya Bu, agar kita bisa lebih maju. Oke, selanjutnya yaitu materi yang sempat tertunda tadi, Ibu Hesti Meyanti, SMA dari SMA 8 Malang. Monggo, sudah siap ya Ibu Hesti untuk memberikan materinya Ibu? Ya, sudah siap, alhamdulillah. Kepada Ibu Hesti Meyanti dipersilahkan. Bu Devi bisa bantu saya buat share ini ya? Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan yang tadi dari dua narasumber yang tadi, ini saya dapatnya juga dari P4TK. Saya kebagian yang kelas 10, materinya Kazoku. Ini itu di bagian tujuan pembelajaran yang baru yang saya dapatkan kemarin itu tujuan pembelajaran boleh seperti ini, boleh kalau yang dulu kan seperti ini harus satu paragraf, boleh juga poin-poin, tapi harus ada ABCD. ABCD itu A-nya itu audiensnya itu peserta didik, harus muncul kata peserta didik, terus B-nya itu behaviornya. Behavior itu maksudnya harus ada dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang di sini yang dimasukkan adalah mampu membuat kalimat sederhana tentang apa, terus mampu untuk apa, itu termasuk behaviornya. Conditionnya itu di materinya tentang keluarga yang bagian apa. Kalau keluarga kan banyak, saya milihnya yang karakter, kebiasaan, dan hal-hal yang disukai. Terus D-nya itu degree. Nah, degree-nya itu ada tulisan di belakang dengan benar. Itu harus muncul. Itu kemarin yang saya dapatkan dari P4TK. Lalu untuk yang lain-lainnya sama seperti RPP yang lain, materinya apa dimasukkan ke situ, pendekatannya apa juga dimasukkan ke situ. Terus lain-lainnya sama, hanya saja yang RPP daring ini kalau menurut saya lebih simpel. Agak ke bawah, efisiensi dikebawahin, Oke, jadi nah ya, jadi agak apa namanya? Kalau menurut saya agak to the point daripada RPP yang dulu-dulu. Jadi pertemuan satu saya maunya seperti apa? Hanya kalau saya karena saya meminimalisasi Vicon ya, jadi setidaknya saya itu Vicon sebulan sekali, 1 kali. Karena apa? Anak-anak sudah banyak yang komplain tentang kuota, gurunya juga sih. Tuh, jadi saya pertama ngepost materi dulu di Google Classroom. Biasanya kalau materinya berat, saya postnya di Google Classroom, terus buka diskusi di Google Classroom, kan ada komentar, tanggapan di situ, jadi bisa digunakan itu. Tapi kemarin saya coba itu, anak-anak agak kurang paham, jadi akhirnya saya pindahkan ke WA Group. Jadi saya diskusinya di WA Group itu pertemuan pertama. Anak-anak hanya melihat materinya, lalu berdiskusi di WA Group. Terus pertemuan kedua, ini biasanya yang akan Vicon, jadi bertemu tatap muka lewat internet, itu biasanya hanya fokus aja dari materinya, anak-anak udah paham apa tidak. Kalau di Vicon kan bisa langsung kita bisa tunjuk satu orang atau beberapa orang untuk mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di materi sebelumnya. Lalu habis itu di pertemuan ketiga itu biasanya saya evaluasi, bisa kalau pengetahuannya saya evaluasi melalui Google Form. Tapi kalau untuk kemampuan berbicara, saya biasanya bikin di kemampuan berbicara atau mengarang. Kalau berbicara biasanya saya tugas video. Kalau yang mengarang di Padlet kemarin sudah nyoba
yang di Padlet itu tentang perkenalan. Lumayan antusias anak-anak karena mereka bisa selfie terus dipasang di Padletnya gitu. Itu saja. Kalau untuk evaluasi, contoh rubrik itu sepertinya kita sudah biasa bikin ya. Jadi sudah biasa, tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Cuman kalau di RPP ini kemarin saya yang dapat kita harus jelas di situ menyebutkan platform, kalau bisa platform apa yang akan dipakai, pakai WA Group atau pakai media Zoom atau Google Classroom, di situ dijelaskan dengan jelas. Jadi seumpama kalau kita tidak bisa menjalankan RPP-nya karena sakit atau apa, itu yang baca sudah jelas sama seperti itu. Itu saja dari saya. Cukup kan ya, Bu Hesti? Cukup Bu, ya Allah, singkat sekali. Terima kasih Bu Hesti. Pelajarannya kurang 10 menit. Iya memang Bu, tapi ini tadi alhamdulillah 40 menit dilancarkan sama Allah. Jangan ngomong enggak putus-putus, alhamdulillah. Enggak putus-putus, bener meringet ya wes. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yesi. Itu tadi adalah materi yang diberikan oleh Ibu Hesti Mayanti. Sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Memang kita ada 3 itu. Tadi ada 3 materi itu. Pemateri itu yang sangat bagus sekali dalam terdiri dari 3 tingkatan dari kelas 10, 11, dan 12. Karena ini kita juga saya juga sebagai moderator itu ketir-ketir Bu. Karena waktunya itu sudah 40 menit kok belum mati, belum putus. Jadi nanti untuk saya tanya jawab, bisa tanya jawab di grup aja ya Bapak Ibu. Saya tutup aja nih Bu. Bagaimana Ibu Luza? Ibu Luza langsung ditutup apa sesi tanya jawab? Mungkin 1 pertanyaan. Kayaknya masih bisa kalau 1 pertanyaan, Sensi. Gimana? Oh gitu. Ya. 1 pertanyaan ya? Enggak pun. Oh, boleh kalau mungkin 1 atau 2? 2 wes, 2. Ya, 2 boleh. Memang ganjil loh. Memang. Yang jawab nanti kalau enggak Bu Hesti ya Bu Silvi, kan cuma 2 orang ini. Oh iya ya. Iya. Satu wes nek ngono. Bagaimana 1 apa 2? 3 menit lagi loh waktunya. Ya wes 2 ya enggak apa-apa. 2 ya. Yang 1 yang pertama siapa dulu? Bu Ibu siapa dulu? Yang mau bertanya mungkin yang pertama. Saya boleh Sensei. Hamidah Boleh. Nomor 36. Sensei. Oh ya, Ibu Hamidah ya. Oke. Ya. Ibu Hamidah dulu. Silakan Ibu Untuk Hamidah. Hesti Sensei tadi ABCD-nya tadi boleh sekali lagi diterangkan sedikit Sensei. Ya, Ibu Hesti Mayanti masih mendengarkan. Disuruh nge-share lagi. Lupa tak mute. Hanya itu audiensnya itu siapa. Jadi RPP-nya itu untuk siapa. Jadi peserta didik siswa itu harus keluar untuk siapa peserta RPP-nya itu dibuat kegiatannya. Terus B-nya tadi behavior ya. Behavior itu bahasa Indonesianya Sikap, apakah sikap sama? Bukan. Nggak harus sikap. Jadi bisa merubah. Ya. Bisa merubah dari awalnya tidak mampu jadi mampu gitu. Jadi awalnya tidak percaya, kalau sikap bisa awalnya tidak percaya diri jadi percaya diri kan gitu, nanti kan di penilaiannya ada. Oh, nggih. Nah, gitu. Jadi ada perubahan kalau behaviornya itu. Terus C-nya itu condition. Conditionnya itu kalau saya mengartikannya ke materinya apa, itu kondisinya yang harus dihadapi anak-anak, kondisi ini. Jadi kalau tadi saya materinya itu tentang Kazoku, berarti anak-anak dihadapkan dengan kondisi keluarga. Keluarga yang apa, mereka harus bisa mendeskripsikan tentang keluarganya, seperti itu. Bu Hesti. Terus itu di dalam. Mohon maaf ya, kondisi itu caranya Bu Hesti, metode yang dipakai. Kemarin saya baca conditionnya itu itunya apa? Ya kondisinya. Dia pakai metode apa? KD dimasukkan tidak apa-apa ya Sensei? KD apa? Adanya KD yang dimasukkan gitu? Iya KD-nya. Oh nggih. Terus kalau degree-nya itu cuman yang tulisan belakang itu dengan benar gitu. Kemarin soalnya saya kurang dengan benar itu diingatkan. Degree-nya belum ada katanya.
Katanya gitu. Metode dan pendekatan wajib ada juga, Sensei. Ada nggak? Kalau yang di RPP baru kayaknya cuman apa tujuan, terus apa aku lupa Buluza. Tujuan sama metodenya itu masuk ke ABCD-nya itu. Jadi langkah. Iya, yes. bisa masuk. Kan dicantumkan dalam C-nya itu. Sama penilaian Sensei mungkin ya kemarin. Iya. Iya, yang jelas tujuannya itu juga harus ada apa namanya materinya apa. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Ya, baik. Apa masih ada mungkin yang mau bertanya lagi? Satu lagi mungkin penanya. Bisa satu lagi. Siapa yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Silakan. Ada satu penanya lagi. Sudah tidak ada? Hening semua? Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada bisa ditutup ya, Bu Luza. Monggo, Bu. Ya, monggo. Saya Sensei nomor 1 menit. Kurang 1 menit soalnya ya. Nanti ditanya jawab lagi, mungkin bisa di grup aja. Kalau mau ingin bertanya lagi. Bagaimana Bu Luza, ditutup aja? Itu tadi 1 menit. 1 menit aja. Tadi Bu siapa? Oh ya, siapa yang 1 menit? Silakan. Mungkin ada satu lagi masih diberi kesempatan sama Ibu Ketua kita. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi. Saya Sensei nomor 8. Oh ya, nomor 8. Ya. Ibu Amin ya. Ya, silakan Ibu Amin. Terima kasih untuk kesempatan. Saya ini baru bergabung di MCMP Sensei. Nah ini saya kan dulunya ngajar kelas 10, terus sekarang ngajar kelas 11. Di KD kelas 10 yang ke-6 itu kan tentang apa? Gakono Sekatsu ya Sensei. Nah di situ kan banyak sekali itu materinya. Ada 6 bab kalau tidak salah. Nah nanti kalau di kelas 11 itu enaknya bagaimana Sensei? Maksudnya untuk yang kelas 1 yang 6 bab terakhir itu kita tinggal terus kita masuk ke yang kelas 11 atau kita teruskan yang bab yang ada di Nihongo kira-kira 1 itu Sensei. Itu sih jadi kegalauan saya sendiri Sensei. Bagaimana kalau menurut Sensei kata semuanya? Terima kasih. Terima kasih Bu Amin. Monggo yang mau menjawab siapa? Mungkin dijawab Ibu Luza. Bukan narasumber. Oh, yang menjawab. Bu Luza bukan narasumber. Yang jawab narasumber siapa? Mau Ibu Esti, Ibu Yulia, apa Ibu Sylvia yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Amin tadi? Monggo. Nggak berani jawab ya. Ini kan cuma share aja ya Sensei ya? Iya, sharing aja. Ya, sharing aja ya. Ya, sharing. Kita itu kan sudah terkonek sama Erapot. Ya, semuanya sudah Erapot apa belum? Iya, sudah Sensei. Kalau Erapot itu kan semua apa namanya materinya kan harus lengkap. Jadi kalau kita sudah dipatok di KD-nya itu ada 6 KD, ya berarti sudah harus 6 KD itu dimasukkan semua ke Erapot kan? Ya kan ya? Iya. Nah, tapi kan yang 3.6 itu kan memang gemuk sekali. Iya, banyak sekali Sensei. Kalau saya pecah. Karena tapi apa namanya Sensei? Lihat kondisi siswanya. Kalau saya loh ya, kalau saya tidak memaksakan materi karena bagaimanapun juga akan ngulang kan? Iya. Kalau saya tidak memaksakan materi. Jadi di KD-nya tetap saya tulis 3.6. Agak jawil titik 3.6 tapi tidak semuanya saya ajarkan. Saya pecah biasanya. Nah, Sensei, terus kemudian kalau tidak salah kemarin saya membaca di silabus yang baru
itu untuk kelas 11 hanya 1 saja. Itu kan juga banyak tuh Sensei. Nah, itu berarti nanti di kelas 11-nya itu kita mulai dengan KD yang ada di yang kelas 11 itu Sensei. Begitu kah? Kalau saya ya saya teruskan yang 3.6-nya dulu saya tuntaskan. Baru saya masukkan itu harus tuntas dulu Sensei. Soalnya saya lupa nanti kalau tidak saya tuntaskan. Jadi 3.6-nya saya tuntaskan dulu, cuman di e-rapotnya tidak saya tulis di kelas 11. Kalau saya loh ya, kalau guru-guru yang lain saya nggak tahu, soalnya mau dipaksa pun anak-anak akan pusing gitu loh. Kalau saya. Iya Sensei, itu mungkin guru. Iya. Mungkin itu jadi kegalauan kita semua ya Sensei, karena kan KD 3.6 itu kan gemuk sekali. Terus kalau itu tidak diajarkan juga karena kan nyambung dengan yang kelas 11 nanti. Jadi kalau nggak diajarkan nanti mereka juga bakalnya bingung. Tapi kalau diajarkan karena bahasa Jepang kan kebanyakan muatan lokal, jamnya pun juga terbatas. Anak-anak untuk memahami bahasa asing pun juga enggak seperti yang bahasa-bahasa lainnya, apalagi kayak bahasa Inggris gitu dari SD sudah diajarkan. Ini kan hal baru untuk mereka. Nah, itu jadi galau kan Sensei? Sebenarnya kalau jamnya sama aja, lintas minat sama peminatan kan sama. Alokasi jamnya kan sama, cuman kalau saya lihat anak-anaknya, kalau ada yang anak-anaknya yang bisa diajak cepat ya mungkin 3.6 bisa dihabiskan. Tapi kalau tidak bisa cepat, saya pisah jadi yang belum saya ajarkan di kelas 10, saya ajarkan di kelas 11. Cuman nanti di e-rapotnya 3.6-nya itu tidak dimasukkan di kelas 11, jadi tetap. Menambahkan Bu Esti boleh? Luza. Kalau menurut pendapat saya, guru berhak untuk memilih materi apa yang diajarkan ke siswanya. Jadi kita jangan melihat buku kira-kira sebagai pedoman, tapi lihat ke silabusnya, ke KD-nya gitu ya. Jadi karena saya lihat memang ada yang tidak cocok antara materi di kira-kira dengan yang di silabus. Jadi kita tidak berpedoman ke kira-kira. Jadi boleh tidak mengajarkan seluruh materi yang ada di kira-kira itu ke siswa gitu. Jadi kita pilih sendiri materi mana yang kira-kira yang paling dasar, yang paling penting gitu loh untuk diajarkan ke siswa. Jadi dasar tapi tidak terlalu dalam juga gitu loh. Dilihat kondisinya siswa itu bisa menangkapnya bisa cepat atau lambat. Jadi tidak memaksakan gitu. Apalagi di era pandemi ini kan ada penyederhanaan. Jadi kita boleh tidak mengajarkan semua materi ke siswa gitu loh. 50% saja sudah bagus gitu loh. Jadi pandai-pandainya guru untuk menyiasati itu. Kalau misalnya Bu Hesti mau meneruskan enggak apa-apa, tapi untuk yang di rapor nanti bisa diakalin lah. Itu nilai dimasukkan ke KD berapa. Itu kan masalah teknis administrasi. Menurut saya itu. Jadi Ibu Amin nggak usah galau ya. Karena guru itu mau wacoro gitu loh. Apa yang diajarkan itu terserah gurunya. Ya guru yang tahu mana yang paling dibutuhkan oleh muridnya gitu. Tapi selama tidak menyimpang dari KD-nya begitu menurut saya. Begitu nggih? Waktunya monggo. Ya, sepaham. Nggih. Ya, terima kasih Sensei untuk pencerahannya. Resti monggo. Ya, oke. Sudah selesai nggih. Bagaimana Bu Amin? Sudah itu ya, nanti kalau mungkin mau sharing lagi bisa dilanjutkan di grup MGMP kita seperti biasa ya, karena kita terbatasnya waktu. Baik, saya tutup nggih Bapak Ibu. Demikianlah sharing kita pada sore hari ini dalam rangka pertemuan rutin MGMP Bahasa Jepang Jawa Timur. Tidak lupa ucapan terima kasih kami selaku pengurus kepada para narasumber dan juga anggota MGMP Bahasa Jepang Jatim. Semoga kita kompak selalu dalam berkarya, berinovasi, dan unggul dalam berkreasi secara digital di era milenial ini. Jayalah selalu MGMP Bahasa Jepang Jatim, Jawa Timur. Berarti
Tolong ini ya, foto bersama, monggo ini videonya dihidupkan sebentar aja ya, biar bisa difoto gitu nggih. Bu Devi, monggo. Mau difoto ini. Mama Ana, videonya dihidupkan Mama Ana. Lah, anaknya ini cari-cari tadi. Nggak nampak. Ya, nggak enak badan, Bu Devi, maaf. udah siap Bu Devi, monggo. Oke, monggo. Bu Devi, dihitung nggih. Biar kerasa gitu. Ini ada 3 halaman. 3 slide. Selama ini nanti 3 kali ya. Iya, ada 3 slide maksudnya. Ya, sebentar. Atur posisi dulu. Sudah Bu Devi. Baik, saya hitung ya Sensei. Iya. Bentar. 1, 2, belum Sensei. Belum Sensei, saya hitung dulu. Iya, sebentar. 1, 2. Oke, sebentar Sensei. Harus sabar. Tunggu off nanti. Oke, sebentar. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua. Ada yang belum dinyalakan? Sebentar, slide kedua. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Masih kurang 1 slide lagi. Oke, yang terakhir Sensei, 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Devi. Alhamdulillah sudah selesailah kita di penghujung acara ini sudah selesai, dan semoga kita semua selalu dilindungi dari COVID-19 dan juga virus-virus yang lain, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, panjang umur yang pastinya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin saya ada salah kata yang tidak berkenan, mungkin kesalahan dalam hal pengejaan nama atau apa, saya mohon maaf yang sebenarnya, karena saya memang baru belajar. Ini tadi diajari sama mama saya, Ibu Ana Mujayana. Tapi ya itu tidak bisa sempurna seperti beliau. Tidak bisa sempurna seperti beliau. Tidak bisa sempurna beliau. Beliau kan sempurna sekali. Mohon maaf yang sebenarnya. Mari kita sudah mulai undur diri ya Bapak Ibu. Monggo yang mau live. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cepat selesai pandeminya, kita bisa bertemu dan saling berpelukan. Terima kasih. Mohon indir dulu. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merci,